Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di faedah hadis kedua, melanjutkan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan rukun iman yang kemarin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ad-dalilu ats-tsalitsu min adillati fi raddi ala munkiril ba'thi qaulullah ta'ala awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum fal jawabu bala wa qad ajaba subhanahu wa ta'ala nafsuhu lianna khalqas samawati wal arda akbar min khalqin nas wa huwa al-khallaqul alim ay dzul khalqit tammi ma'al qudratit tammati. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Man kana amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fala yujizuhu syai'un. Fa in amara mawjudan ay ya'dima udiba aw ma'duman ay yujada wujida mahma kana. Dalil yang ketiga di antara dalil pada penolakan atas orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, dalam membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu juga mampu untuk menciptakan semisal dengan mereka? Baik. Jadi ini dalil ketiga ya. Dalil yang pertama kemarin yang disebutkan oleh beliau, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Kata Allah, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Ketika orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya awal kali. Dalil kedua, wa huwa bikulli khalqin alim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh yang Dia cipta. Nah, sekarang dalil ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ya dalam 6 hari. Allah juga mampu menciptakan yang semisalnya lagi, semisal dari langit dan bumi. Ini makhluk besar Allah ciptakan. Masing-masing ada 7 lapis. Bumi ada 7 lapis. Langit ada 7 lapis. Yang mana setiap lapisnya itu datang dalam asar 500 tahun perjalanan. Jadi jarak antara bumi yang kita injak ini dengan langit yang kita lihat ke atas itu 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak antara langit yang kita lihat itu dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tapi ketebalannya 500 tahun perjalanan juga. Jadi ini kan 7 lapis. 7 lapis langit. Di yang kita injak ini, yang kita lihat ke atas langit itu 500 tahun perjalanan baru sampai. Kemudian langit yang satu itu ketebalannya 500 tahun perjalanan. Tebalnya. Kemudian jaraknya antara langit yang satu dengan yang kedua 500 tahun perjalanan. Demikian seterusnya sampai 7. Ini juga bumi. Bumi ini dia 7 lapis. Satu lapisnya ke bawah adalah 500 tahun perjalanan.
7. 7. Disebutkan asarnya dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terkait dengan ketebalan ini, langit dan bumi. Ini makhluk besar. Ini makhluk besar. Allah yang menciptakannya. Dan Allah mampu menciptakan yang semisal juga dengan ini langit dan bumi. Pertanyaannya, ya, apakah Allah tidak mampu menciptakan atau mengembalikan kita yang kecil ini? Tinggi kita belumlah mencapai gunung, ya kan? Tingginya saja. Lebarnya manusia tertinggi Adam alaihissalatu wassalam 60 dhira. Adam 60 dhira. 60 hasta, 60 meter. Kalau di meter berarti 60 meter. Tingginya Adam. Manusia tertinggi. Ya, yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Adam saja yang tinggi seperti itu. Allah ya tentunya ciptakan. Bagaimana lagi kita ini? Berapa kali lipatnya Adam? Berapa manusia tertinggi sekarang ini? Siapa yang tahu? Siapa tahu ada yang melakukan penelitian manusia tertinggi saat ini di dunia? Tidak ada yang tahu. Iya. Ini tentunya sangat kecil. Allah mampu menciptakan dan mengembalikan kita. Langit dan bumi saja bisa. Ini pendalilan yang sangat kuat dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk membantah orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Lanjut. Al-jawabu bala, maka ajaba subhanahu wa ta'ala nafsuhu. Maka jawabannya adalah tentu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawabnya sendiri. Lianna khalqas samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Karena penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tidak ada apa-apanya. Penciptaan manusia itu tidak ada apa-apanya kalau kita membandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Wa huwal khallaqul alim, dan dialah Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Ai dzul khalqil tammi mal qudratit tammati, yaitu dia memiliki pencipta yang sempurna bersamaan dengan kemampuan yang sempurna. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkara Allah Subhanahu wa taala, jika dia menginginkan sesuatu maka cukup baginya untuk mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Man kana amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka barang siapa yang perkaranya jika dia menginginkan sesuatu maka cukup mengucapkan jadi maka jadilah. Fala yujizuhu syai'un, maka dia tidak akan dilemahkan dengan sesuatu apapun. Fa in amara mawjudan ay ya'ti mahudima. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang ada untuk hilang, maka akan hilang. Dipahamkan? Kalau ada sesuatu yang ada, kemudian Allah inginkan itu menjadi tidak ada, maka pasti tidak ada. Ya kan? Anggaplah kita. Siapa di antara kita yang bisa menolak kematian? Kita ada kemudian kita tidak ada. Ya kan? Tidak ada satu orang pun dari kita. Kalau seandainya bisa seperti itu, ya para nabi, para rasul lebih utama untuk hidup daripada kita. Untuk ada daripada kita. Karena mereka adalah orang-orang yang berguna di atas muka bumi ini. Ya kan? Tapi bersamaan dengan itu para nabi dan para rasul meninggal. Iya kan? Jadi inilah menunjukkan kekuasaan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolak dan melemahkan Allah di atas muka bumi ini. Au ma'duman ay yujada wujida mahma kana. Ini kebalikannya ya. Terus coba. Atau jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak ada untuk ada, maka dia akan ada bagaimanapun caranya. Iya kan? Iya, mahma kana apapun dia. Iya, bagaimanapun dia. Kalau Allah inginkan, tadinya tidak ada. Kemudian Allah inginkan ada. Ya pasti akan ada. Pasti akan ada. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Terus. Wa fi qissati Musa alaihi salam
لما وقف على البحر العميق أمره الله تعالى أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة فانفلق وصار 12 طريقا يبسا في الحال. فمن يقدر على أن يميز بين الماء لا يقدر أحد إلا الله عز وجل لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. Ini beliau ingin membuktikan. Kita semua baca. Kita semua membaca dan kita mendengar kabarnya ini. Bagaimana itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu pasti akan terjadi. Beliau katakan, dan pada kisah Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau berhenti di laut yang dalam, amarahu Allah taala an yadribal bahra. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memukul laut. Fadarabahu marratan wahidatan. Maka dia pun memukulnya satu kali. Fanfalaqa wa sara 12 tariqan yabasan fil hali. Masya Allah. Maka laut itu pun terbelah dan menjadi 12 jalan yang kering sekaligus. Iya, dalam keadaan saat itu pula. Jadi maksudnya paham ini ya. Antum paham kan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam tatkala dia sudah berdakwah kepada Fir'aun laknatullah dengan seluruh bentuk dakwah, maka tibalah saatnya untuk dia diperintahkan keluar dari Mesir bersama Bani Israel para pengikutnya. Maka diikuti oleh Fir'aun bersama seluruh tentaranya. Bahkan Fir'aun mereka kumpulkan semuanya dan dia katakan itu hanyalah manusia yang sedikit, yaitu ingin mereka selesaikan waktu itu Nabi Musa dan para pengikutnya. Maka Nabi Musa pun lari, ia menuju ke arah Palestina, tapi tentunya antara Mesir dan Palestina itu ada laut yang dalam. Maka disebutkan dia dikejar sampai ke sana dan sudah berada di hadapan laut. Ini ringkas cerita yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa, mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan didapatkan. Kita akan tangkap oleh Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam beliau adalah Rasul Allah. Dia katakan, kalla inna ma'iya rabbi. Sekali-sekali tidak akan mungkin bersama saya Robku. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya untuk memukulkan tongkatnya yang biasa dia bawa itu, yang dia bawa dari Madian. Tongkat yang dia bawa dari Madian. Tongkat itu biasa dia pakai untuk mengembala kambingnya. Yang dia berakad di Madian dengan seorang ayah dari perempuan. Dia nikahkan anaknya dengan Nabi Musa dengan syarat dia gembalakan ternaknya 8 tahun, atau kalau Nabi Musa mau maka 10 tahun. 10 tahun. Tongkatnya itu yang dia bawa dari Madian ke Mesir. Itulah yang banyak mukjizatnya, yang berubah menjadi ular nyata. Itu juga yang dia pukulkan ke lautan. Karena tongkatnya tongkat mukjizat. Dia pukul ke laut. Ini tiba-tiba lautnya itu terbelah menjadi 12. Menjadi 12. Jadi bukan tanahnya yang naik, tapi lautnya kattauil azim, seperti gunung yang besar. Jadi lautnya itu langsung terbelah. Tidak bisa mengalir ke sebelah. Bukan tanah lautnya dikasih naik. Kalau sekarang orang namanya dia timbun. Dia bela lautan, dia timbun. Kalau ini enggak, airnya terbelah dan menjadi jalan yang kering. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Laut bisa kering, terbelah. Ini laut yang dalam, tanpa pembatas. Ini kisah yang menunjukkan bahwa itu saja bisa. Apalagi kita yang kecil ini. Apakah mungkin sulit bagi Allah mengembalikan kita yang sudah hancur di dalam tanah menjadi manusia
seperti kita sekarang ini yang sudah ada sebelumnya, tentunya tidak diragukan bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Terus فمن يقدر على أن يميز بين الماء, maka siapakah yang mampu untuk memisahkan antara air? La yaqdiru ahadun illa Allah azza wa jalla, tidak ada satu orang pun yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun, karena sungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu maka cukup baginya untuk mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wa bihadhil munasabati أود أن أنبه على كلمة دارجة عند الأوام حيث يقولون يا من أمره بين الكاف والنون amruhu. يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط عظيم، والصواب يا من أمره بعد الكاف والنون، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمرا، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون، لأن الكاف المضمومة ليست أمرا والنون كذلك، لكن باجتماعهما تكونان أمرا. Baik, Masya Allah. Ini mungkin kita tidak tahu ya, karena yang kita tahu kata kun fayakun ini dijadikan jimat. Iya, orang jadikan jimat kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya, tapi ada yang berjalan di awam, di orang Arab, kalau dia berdoa wahai yang perkaranya antara kaf dan nun, di tengah-tengah antara kaf dan nun. Kata Syekh, coba lihat. Dan pada kesempatan ini saya ingin memperingatkan atas sebuah kata yang populer di kalangan masyarakat awam. Ketika mereka berkata, wahai yang perkaranya, di antara kaf dan nun. Antara kaf dan nun maksudnya apa? Kun. Kun huruf pertamanya kan kaf, huruf keduanya apa? Nun. Jadi dia bilang wahai yang perkaranya itu hanya antara kaf dan nun. Jadi maksudnya kalau kaf dan nun jadi, maka jadilah. Tapi dia bilang di antara kaf dan nun. Kalimat ini gimana ini? Kata Syekh, hadza ghalatun adimun. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Wassawabu ya man amruhu ba'dal kafi wan nun. Yang benarnya adalah wahai yang perkaranya setelah huruf kaf dan nun. Maksudnya karena antaranya belum apa-apa. Ini setelahnya kun, antara kaf, setelah kaf dan nun baru ada perintah. Maksudnya wahai yang perkaranya itu tinggal katakan kun, itu maksudnya setelah kaf dan nun. Setelah yang perkaranya itu tinggal mengatakan kun, itu maksudnya setelah kaf dan nun, bukan antara kaf dan nun. Lianna ma bainal kafi wan nuni laisa amran. Karena sesungguhnya apa yang ada antara kaf dan nun itu bukan perintah. Fal amru la yatimu illa idza ja'atil kaf wan nun. Dan perintah tidak sempurna kecuali setelah datangnya kaf dan nun. Lianna al-kaf al madmumata laisat amran wan nun kadzalik. Paham yang ini ya? Karena kalau antum bilang begini, ku itu bukan perintah. Nun juga bukan perintah. Antum bilang bukan perintah. Bukan perintah. Antum bilang kun baru perintah. Jadi kaf saja bukan perintah, nun saja bukan perintah. Tapi kaf dan nun baru apa? Perintah. Ini faedah secara bahasa tapi berjalan kesalahan di orang awam. Karena kaf yang di dhamma itu bukan perintah dan nun juga seperti itu. Akan tetapi dengan berkumpulnya keduanya maka dia menjadi perintah. Iya, adanya kun, kaf dan nun menjadi perintah. Fassawabu an taqula ya man amruhu ay ma'muruhu ba'da al-kaf wan nun. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka yang benarnya adalah engkau mengatakan wahai yang perkaranya, ay yang perkaranya setelah kaf dan nun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Hanya saja berkata Allah Subhanahu wa taala, jika dia menginginkan sesuatu maka cukup baginya untuk mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya seluruh kekuasaan dan kepadanya kalian dikembalikan. Al-muhimmu annahu yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir wa in kanatil uqulud dha'ifatu tastab'idahu lianna Allah ta'ala تستبعده لأن الله تعالى إذا أمر حصل هذا فورا كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فصيحة واحدة فبصيحة واحدة تأتي الخلائق كلها. Masya Allah. Maka yang terpenting adalah bahwasanya kita wajib beriman kepada hari akhir. Walaupun akal yang lemah ini tidak sampai kepadanya. Paham kan? Ini yang paling pokok. Inilah semua penjelasan itu yang dari kemarin. Yang paling pokok adalah, ini kan Nabi sudah bilang, ketika beliau ditanya tentang apa itu iman. Kapan saya dikatakan beriman? Ditanya oleh Jibril. Nabi bilang, kamu beriman pada hari akhirat. Itu intinya. Nabi sudah bilang begitu, yang paling pokok bagi kita adalah kita percaya. Walaupun akal kita yang lemah ini tastabi'iduhu, menganggapnya itu jauh. Menganggapnya apa? Jauh. Tidak mungkin, masa tulang yang sudah hancur bisa bangkit tersusun kembali. Ya, secara akal kita susah, tapi ini kan bukan masalah akal kita yang lemah. Ya, ini urusannya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Urusannya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Yang wajib bagi kita hanya percaya. Kita mampu memahaminya atau tidak, kita harus percaya bahwa itu akan terjadi. Lianna Allah idza amara hasala hadza fawran. Karena sungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala memerintah, maka akan terjadi ketika itu juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdurun." Tidaklah kecuali dengan satu kali teriakan, tiba-tiba mereka semua dihadapkan kepada kami. Paham kan? Maksudnya satu kali teriakan, maksudnya satu kali tiupan trompet, ya. Satu tiupan yang ditiupkan oleh siapa? Malaikat disangkakala satu kali saja. Maka tiba-tiba faida, ida di sini ida fujaiyah namanya, bukan ida dzarfiyah, bukan ida dzaraf, sehingga setelahnya ada isim, Kalau setelahnya ada isim, faida hum jami'un ladaina muhdharun, tidak ada fiil. Kalau ada fiil berarti ida dzarfiyah, ida bermaknanya jika. Tapi ini setelahnya tidak ada fiil sama sekali. Maka di sini maknanya idza fujaiyah, bermakna fajaah. Tiba-tiba mereka bangkit hadir di hadapan Allah. Satu kali saja ditiup. Disangkakala maka semua kita bangkit dari kuburan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya Allah. Seluruh manusia yang hidup yang di bawah permukaan bumi langsung bangkit tiba-tiba menghadap kepada Allah. Iya, sekaligus. Kita tidak tahu sudah berapa manusia dari Adam ya sampai kita sekarang ini yang ada di perut bumi. Iya, yang sampai sekarang saja kita belum bisa hitung. Berapa sudah orang yang berada di perut bumi. Demikian pula nanti yang setelah kita. Setelah kita meninggal, berapa lagi yang akan masuk di perut bumi ini? Hanya Allah yang tahu. Tapi bersamaan dengan banyaknya itu kata Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tidak lain itu kecuali hanya satu teriakan. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mereka, dengan amalannya. Yang punya kezoliman dengan kezolimannya, yang ada kezolimannya berupa ternak, dia memikul ternaknya,
Yang punya kezaliman terhadap tanah, dia memikul tanah. Yang punya kezaliman terhadap ya hak-hak yang lain, dia akan membawanya. Jadi bukan hanya dia sendiri. Karena semua di hari kiamat akan bangkit tergantung keadaannya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya, misalnya pemakan riba, dia akan dibangkitkan seperti orang yang sedang kerasukan. Itu kan disebutkan. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu apa? Alladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Orang yang pemakan riba tidak akan bangkit di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan. Ini keadaan. Semua akan dibangkitkan. Semuanya akan hadir di hadapan Allah. Semuanya akan hadir di hadapan Allah. Itu satu kali teriakan saja. Satu kali tiupan seperti itu. Allah Maha Mampu. Seluruh makhluk langsung datang. Fabisayhatin wahidatin ta'til khalaiqu kulluha. Maka dengan satu kali teriakan makhluk seluruhnya datang. Al-faidatu thamina asyara an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wal iman bil qadari mu'tarikun 'azimun min zamani sahabati ila zamanina hadha wa sabaqa lana anna lahu maratibu arba'an wa hiya al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu falnatakallamu an kulli wahidin minha tafsilan wa dhalika li ahammiyatihi. Masya Allah, dibeliau ulang lagi di sini. Apa kata beliau? Faedah yang ke-18, bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman kepada takdir baik maupun buruk. Dan beriman kepada takdir ini adalah perselisihan yang besar dari zaman sahabat sampai kepada zaman kita ini. Dan telah berlalu bagi kita bahwasanya dia memiliki 4 tingkatan. Dia adalah ilmu, al-kitabah, masyiah, al-khalq. Maka kita akan berbicara salah satu darinya Dari setiap salah satu darinya secara terperinci, dan itu karena kepentingannya. Ya, karena pentingnya. Ini ya, ini sudah lewat di makna hadis. Beliau sebutkan secara pendek, ringkas, bahwa kita wajib beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir itu artinya kita percaya kepada 4 perkara. Kita percaya kepada 4 perkara. Perkara yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus yakin semua yang terjadi itu Allah ketahui. Apakah yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang kedua, wal kitabah. Kita harus yakin bahwa semuanya Allah telah catat. Kecil ataupun besar, yang terjadi di alam atas ataupun alam bawah, langit ataupun bumi, semuanya itu telah tercatat di sisi Allah. Yang ketiga, al-masyiah. Kita harus yakini bahwa semua yang terjadi di langit ataupun di bumi itu dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa ada kehendak dari Allah. Yang keempat, al-khalqu. Kita harus yakini semua yang terjadi di muka bumi ini, di langit juga, itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang ada dengan sendiri, tiba-tiba. Atau diciptakan oleh selain Allah. Ada orang bilang, ini pesawat misalnya saya yang ciptakan, bukan Allah. Bukan Allah. Itu salah tentunya. Karena menciptakan pesawat itu Allah. Kenapa bisa? Karena kalau Allah tidak memberikan kepintaran kepada yang membuatnya, gimana dia caranya membuat? Berarti kan berlaku kaidah, harus kita pahami bahwa jangan sampai oh iya dia kan yang buat, bukan Allah yang buat pesawat. Tapi kan ini harus dipahami al-mubashir kal musabbib. Yang melakukannya langsung itu sama dengan yang menjadi sebab. Antum paham ini kaidah? Ini kaidah
Bahwa al-mubashir kal musabbib. Yang melakukan langsung itu sama dengan yang menjadi sebabnya. Sebab yang membuat dia bisa buat pesawat siapa? Allah yang memberikannya ilmu. Dia yang melakukannya. Dia hanya pelaku, bukan yang menciptakannya. Dia hanya menyusun. Jadi semua tidak ada yang keluar dari hal ini. Semua dicipta oleh Allah. Nah, ini belum akan rinci kembali karena pentingnya. Jadi 4 itu akan diulang kembali oleh beliau tapi lebih rinci. Lebih dalam lagi. Karena beriman terhadap takdir ini yang beliau katakan tadi adalah dia dibicarakan dari masa sahabat. Sudah ada orang sesat di masa sahabat. Bahkan sampai kita sekarang ini ada yang tidak percaya terhadap takdir. Al-martabatul ula al-ilmu bi an tu'mina bi anna Allah azza wa jalla alimun bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan mimma yata'allaqu bi fi'lihi bi nafsihi kal khalqi wal ihya'i aw bi fi'li ibadihi wal adillatu ala hadha kathiratun qala ta'ala wallahu bi kulli syai'in alim wa qala azza wa jalla ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wal jawabu bala. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alimu bi kulli syai'. Itu mengetahui seluruh perkara jumlatan wa tafsilan secara global maupun terperinci. Mimma yata'allaqu bi fi'lihi bi nafsihi kal khalqi wal ihya'i. Apakah itu yang berkaitan dengan perbuatannya sendiri seperti mencipta dan menghidupkan, atau bi fi'li ibadihi atau dengan perbuatan hambanya. Wal adillatu ala hadha kathiratun, dan dalil atas perkara ini sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara itu Maha mengetahui. Dibalik artinya kan itu ada yang dikedepankan diakhirkan. Jadi asalnya itu wallahu mubtada alimun khobar. Itu bikulli syai'in alim muta'alliq bi alim. Itu bikulli syai'in itu yang beramal padanya, itu ma'mulnya alim. Jadi asalnya itu wallahu alimun bikulli syai'. Terjemahannya juga harus dipaskan. Coba ulang. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Begitu dia. Allah alim. Allah Maha mengetahui bikulli syai'. Terhadap segala sesuatu. Kan itu hanya jar majrur dikedepankan. Wa qala azza wa jalla ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, tidakkah dia mengetahui man khalaqa wa huwal latiful khabir, siapa yang mencipta? Bahwa yang menciptakannya. Yang man isim mausul. Tidaklah mereka mengetahui yang menciptakan, dan dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Tidaklah dia tahu bahwa menciptakannya dia adalah yang Maha latif lagi Maha khabir? Khabir. Titik pendalilannya sini adalah ya'lamu itu sifat, kemudian datang setelahnya khabir. Khabir itu maknanya alim juga. Cuman dia mengetahui yang rinci dari segala sesuatu, yang halus dari segala sesuatu. Allah mengetahui semuanya. Yang dohir itu alim, dan yang batin. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu semua yang tersembunyi. Allah tahu semua yang tersembunyi. Wa amma tafsilu fa fi ayatil an'ami qawluhu wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ilmu Allah azza wa jalla kamilun ibtida'an wa intiha'an, ay annahu lam yazal wa la yazal aliman wa la yazalu annahu lam yazal wa la yazalu aliman lam yatra alaihi ilmu an jahlin wa lam yaridu ala ilmihi nisyan. Qala Musa alaihi salatu wassalam lamma qala lahu fir'aun qala fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitab
la yadillu rabbi wa la yansa. Masya Allah. Itu yang terakhir. La yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun secara terperinci, maka ada di dalam surah Al-An'am firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu-ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Lihat, ini terperinci, mulai rinci. Allah tahu yang ada di darat. Di darat, di dunia ini, di bumi ini. Daratannya berapa luasnya? Allah tahu isinya. Manusianya, hewannya, pohonnya, batunya, semuanya Allah tahu secara rinci. Iya. Bahkan rinci dengan nama-namanya. Bahwa di daratan ini sekian yang hidup, dari manusianya, hewannya, yang buasnya, yang tidak buasnya, namanya apa, rinci. Allah tahu fil bar, apa yang ada di bar, di daratan, wal bahr, yang ada di lautan. Allah tahu itu lautan yang luas itu apa isinya, berapa jumlah ikannya, ikan besarnya berapa, ikan kecilnya berapa, yang bisa dimakan berapa, yang tidak bisa dimakan yang ada berapa, yang beracun dan yang tidak beracun. Allah tahu itu rinciannya. Masya Allah, ilmu Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan apa yang jatuh berupa dedaunan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ma ketika setelahnya ada illa berarti ma-nya nafi. Jadi antum harus lihat cepat ayatnya. Kalau ada ma, ada illa, berarti ma-nya nafi. Maknanya tidak. Itu caranya. Jadi lihat cepat. Oh, ada illa setelahnya. Berarti ma ini bukan isim mausul. Bukan, kita tidak bisa terjemahkan apa yang isim mausul. Karena ada illa setelahnya. Kalau ada illa berarti ma-nya apa? Nafi. Jadi kita terjemahkan wa ma taskutu, dan tidak ada. Dari mana kita bisa bedakan illa setelahnya? Illa setelahnya. Coba ulang. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada yang jatuh dari dedaunan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Antum paham ini ilmu Allah? Tidak ada satu daun pun yang jatuh di pohon kecuali pasti Allah tahu. Pohon di Makassar berapa? Kan begitu. Kalau jatuh daunnya Allah tahu. Itu di Makassar, seluruh dunia ini. Semua pohon di dunia ini kalau jatuh daunnya Allah tahu. Jangankan kita. Kita duduk, kita bergerak, duduknya kita bagaimana. Ada yang duduk kakinya diangkat ke atas sedikit, ada yang dijulurkan ke depan. Ada yang di atas sejadah, ada yang di atas keramik. Allah tahu itu. Ya, kita besar. Daun saja yang kecil Allah tahu jatuhnya. Kalau dia jatuh di mana dia akan jatuh? Iya, dia akan jatuh. Allah tahu itu. Iya. Ini yang Allah katakan. Terus, Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak pula biji yang berada dalam kegelapan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. nah, paham kan? Jadi di bumi itu kita bisa lihat kalau turun hujan tiba-tiba tumbuhan. Berarti tadi ada biji di situ. Kita tidak tahu di situ ada biji. Kita berjalan injak. Kita tidak tahu ada biji. Kalau turun hujan, tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Nah, ada berarti tadi kehidupan. Ada kehidupan. Tapi kita tahu, Allah tahu itu. Ada berapa biji di dalam situ. Terus, Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pula sesuatu yang basah dan sesuatu yang kering kecuali telah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu lahul mahfuz. Semuanya telah tercatat. Ini nanti dalil akan kitabah. Terus, ilmu Allah azza wa jalla kamilun ibtidaan wa intihaan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna permulaan dan akhirnya. Ai annahu lam yazal wa la yazalu aliman. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berilmu. Lam yatra alaihi ilmu an jahlin.
ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak muncul dari kebodohan. Ilmu Allah itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu kita manusia. Kita keluar dari perut ibu kita semuanya tidak tahu apa-apa. Kita keluar dari perut ibu kita seluruhnya tidak tahu apa-apa. Kemudian kita diberikan mata untuk melihat, kita diberikan telinga untuk mendengar, kita diberikan hati untuk memahami, baru kita bisa paham. Baru kita bisa paham. Kok ilmu Allah tidak didasari oleh kebodohan. Allah maha berilmu dari awal dan akhir. Dan terus berilmu. Tidak pernah, karena ini sifat ilmu, sifat dzatiyah. Sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, sekarang, akan datang. Dulu, sekarang, akan datang. Itu namanya sifat dzatiyah. Berbeda dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah, Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Kalau sifat dzatiyah tidak akan pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yarid ala ilmihi nisyan, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak dihinggapi oleh rasa lupa. Nah, lam yarid, tidak dihinggapi oleh rasa lupa. Ilmu Allah itu tidak ada dibilang lupa. Itu manusia. Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Allah maha sempurna. Tidak pernah lupa. Qala Musa alaihi salatu wassalam lamma qala lahu Fir'aun. Berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala Fir'aun berkata kepadanya, qala fama balul qurunil ula. Ya Fir'aun berkata, maka bagaimanakah keadaan umat-umat terdahulu? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Dia Musa berkata bahwasanya ilmu demikian ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab, dan Rabbku tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah lupa. Tahu kan? Ini pernyataan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ditanya oleh Fir'aun, gimana orang-orang terdahulu? Gimana itu orang-orang terdahulu? Itu ilmunya di sisi Allah. Dikembalikan, ilmunya ada di sisi Allah. Itu sudah tercatat semuanya. Robku tidak akan pernah yadil, tidak pernah tersesat. Wala yansa, dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Ini namanya sifat ya al-manfiyah. Sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah itu ada dua. Ada sifat thubutiyah, ada sifat yang ditetapkan, dan ada sifat yang dinafikan. Iya, sifat yang dinafikan. Kita cukupkan sampai situ karena setelahnya itu akan panjang pertanyaan dari iskal, pertanyaan dari masalah yang didapatkan. Sebelum kita masuk di tingkatan kedua. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Besok Jumat. Besok kita libur berarti. Sabtu. Siapa lagi yang baca Sabtu? Khairil. InsyaAllah. Siapa tahu ada orang yang itikaf mau baca kitab? Boleh. Duduk di situ. Boleh angkat tangan. Nanti hari Sabtu ada Khairil. Setelah Khairil belum ditunjuk. Siapa tahu ada yang mau baca, tafadhalu, boleh baca dan terjemah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.